Dulu ia seorang pegawai kantor yang kesepian, hingga akhirnya terlahir kembali di dunia sihir dengan kekuatan peringkat SS. Ia bernama Shin Walford yang tinggal di Jepang modern dan ia lebih sering lembur daripada keluar minum bersama rekan kerjanya. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, Shin berjalan pulang sambil melamun, memikirkan betapa hampa hidupnya. Tiba-tiba sebuah truk melaju ke arahnya. Kecelakaan itu merenggut nyawanya dan mengirimnya ke dunia lain. Ia terlahir kembali di dunia penuh sihir dan misteri, di mana para pahlawan dan iblis hidup berdampingan. Ingatan pertamanya adalah reruntuhan akibat serangan iblis, dengan hanya dirinya yang selamat. Di tempat itu, seorang penyihir bernama Merlin Walward menemukannya dan memutuskan untuk mengadopsi. Shin tumbuh sebagai cucu sekaligus murid tunggal Merlin, ia tinggal di rumah terpencil di tengah hutan. Berkat pengetahuan yang ia bawa dari dunia modern, Shin berkembang pesat dalam segala hal. Suatu hari, di usia 8 tahun, Shin pergi ke hutan untuk berburu makan malam. Ia bersembunyi di balik semak, lalu menggunakan sihir angin untuk memburu ayam-ayam liar. Ia juga berhasil menangkap seekor babi hutan. Setelah puas dengan hasil buruannya, ia pulang dan menunjukkan hasil tangkapannya kepada Merlin. Merlin terkesan karena Shin menggunakan sihir angin untuk membunuh babi hutan dan itu jenis sihir yang paling efektif untuk berburu. Ia kemudian memutuskan untuk menguji kemampuan sihir Shin dan memintanya menyalakan kayu bakar. Shin melakukannya dengan membayangkan proses pembakaran di dalam pikirannya. Dalam hati, ia merasa lega karena tidak perlu melantunkan mantra panjang untuk menggunakan sihir. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang guru Shin bernama Melinda Bowen, pengajar sihir dan pembuat peralatan sihir, serta Michael Collin, instruktur ilmu pedangnya. Terlihat Melinda menegur Shin karena berburu babi hutan. Yang menurutnya, itu terlalu berbahaya untuk anak seumur Shin. Namun Shin menjelaskan bahwa ia mengenakan perlengkapan sihir yang mereka buat bersama, dan ia juga sudah mendapat pelatihan yang baik dari Michael. 2 tahun berlalu. Merlin memutuskan untuk membawa Shin berburu iblis agar ia bisa menghadapi musuh yang lebih kuat. Ia menjelaskan bahwa iblis tercipta ketika hewan biasa gagal mengendalikan energi sihir di dalam tubuhnya, membuat mereka kehilangan kendali. Hal yang sama bisa terjadi pada manusia, meski jarang. Dahulu, pernah ada seorang manusia yang berubah menjadi iblis dan hampir menghancurkan seluruh negeri. Untungnya, Merlin berhasil mengalahkannya dan mendapat gelar pahlawan nasional. Merlin lalu mengajarkan Shin mantra Search Magic, yaitu teknik menyebarkan mana dalam lapisan tipis di sekitar tubuh. Saat mana tersebut bersentuhan dengan tanda sihir lain, ia akan bereaksi dan menunjukkan lokasinya. Biasanya, teknik ini membutuhkan waktu dan pengendalian sihir tingkat tinggi namun Shin membuat Merlin terkejut karena bisa menggunakannya secara instan. Dengan Search Magic, Shin dapat mengamati makhluk dan manusia dari kejauhan. Tiba-tiba, ia merasakan energi gelap yang kuat di suatu arah. Merlin segera mengonfirmasi bahwa itu adalah aura iblis, lalu mereka berdua bergegas ke sana. Sesampainya, iblis itu memancarkan aura hitam pekat. Tanpa ragu, Shin mencabut pedangnya yang telah diberi sihir ultrasonik dan sepatu sihir pendorong untuk bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia berhasil menebas iblis itu hingga tewas. Merlin pun melongo, sementara Shin dengan polos bertanya apakah ia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Merlin menjawab, setengah bercanda, bahwa Shin mungkin baru saja memecahkan rekor dunia sebagai pemburu iblis tercepat. Ia pun bertanya jenis sihir apa yang Shin gunakan untuk memperkuat pedangnya. Namun Shin hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Ia tak menyadari bahwa Merlin dan yang lain sebenarnya sudah mulai mencurigainya. Bahwa Shin sebenarnya berasal dari dunia lain. Keesokan harinya, ia menjalani latihan tempur yang cukup brutal bersama Michael. Setelah sesi latihan selesai, Merlin membawanya ke pegunungan dan mengatakan hal yang mengejutkan bahwa Shin bukanlah cucu kandungnya. Ia mengaku menemukan Shin di antara reruntuhan akibat serangan iblis. Shin bertanya tentang orang tuanya yang asli. Namun Merlin menjelaskan bahwa tubuh mereka terluka begitu parah hingga tidak dapat dikenali. Shin masih memiliki sedikit ingatan tentang hari itu, tetapi ia sudah menerima kenyataan tersebut. Ia kemudian berkata kepada Merlin bahwa keluarga baginya hanyalah Merlin, Michael, dan Melinda, karena merekalah yang telah membesarkan dan merawatnya. Ucapan itu membuat Merlin menangis. Ketika Shin berulang tahun ke-15, sebuah pesta besar diadakan untuk merayakan masa dewasanya. Di antara para tamu undangan, hadir seorang pria yang ia panggil Paman Diseum, bersama 2 pengawalnya, Christina dan Siegfried. Dalam pesta itu, Diseum bertanya apa yang akan dilakukan Shin setelah menjadi dewasa. Shin menjawab bahwa ia ingin pergi menjelajahi kota karena seumur hidup ia belum pernah meninggalkan hutan tempat tinggalnya. Selain itu, ia tidak memiliki tujuan lain.
Christina kemudian menyarankan agar Shin bergabung dengan ksatria kerajaan atau menjadi pemburu iblis. Saran terus berdatangan, hingga akhirnya Shin tanpa sengaja mengungkapkan bahwa ia tidak tahu cara menggunakan uang. Semua orang langsung terdiam terkejut. Rupanya, Merlin hanya mengajarinya tentang sihir, dan tidak pernah mengajarkan kehidupan sehari-hari. Namun Merlin dengan santai berkata bahwa semuanya pasti akan berjalan baik-baik saja. Setelah itu, Shin memamerkan mantra khususnya yang disebut Gate, sebuah sihir yang memungkinkan dirinya berpindah tempat menggunakan prinsip lubang cacing. Ia memindahkan semua orang ke daerah terpencil untuk menguji sihirnya. Merlin memperingatkan mereka agar berhati-hati karena Shin akan menampilkan sihir yang sangat berbahaya. Ia pun meminta semua orang untuk bersiap, lalu memberi isyarat kepada Shin untuk memulai. Shin pun membayangkan api dari gas yang mudah terbakar, lalu menambahkan oksigen dalam jumlah besar. Api biru yang muncul membuat semua terkejut. Ia kemudian menambahkan hidrogen dan mendapatkan bola api besar itu menjadi satu titik kecil sebelum menembakkannya ke bukit di kejauhan. Ledakan yang dihasilkan menyerupai bom nuklir mini. Semua orang terkejut dan Melinda nyaris pingsan melihatnya. Dari hasil demonstrasi itu, Diseum dan yang lainnya memperingatkan jika Shin berkeliaran akan sangat berbahaya. Kekuatan luar biasa miliknya bisa mengganggu keseimbangan antar negara. Diseum kemudian menyarankan agar Shin masuk ke Akademi Sihir untuk belajar dan mengembangkan diri di tempat yang aman. Merlin awalnya menolak, karena Shin akan menjadi aset kerajaan. Namun Diseum mengungkapkan bahwa dirinya adalah raja kerajaan Ershide dan itu mengejutkan Shin, karena ia tidak tahu siapa Diseum sebenarnya. Christina adalah pengawal kerajaan, Siegfried merupakan penyihir pengawal pribadi raja, dan bahkan Michael ternyata adalah mantan komandan ksatria kerajaan. Shin tertegun mengetahui bahwa orang di sekitarnya ternyata memiliki posisi yang sangat penting. Diseum kemudian menceritakan bagaimana ia mengenal Merlin. Saat masih menjadi pelajar, ia nyaris tewas diserang oleh seorang manusia yang berubah menjadi iblis. Namun Merlin dan Melinda datang tepat waktu. Dengan perpaduan sihir Merlin dan kemampuan peralatan sihir Melinda, mereka berhasil mengalahkan iblis itu. Shin terkejut mengetahui bahwa keduanya pernah berada dalam satu kelompok petualang dan lebih terkejut lagi bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Diseum menambahkan bahwa jika Shin bergabung dengan Akademi Sihir, ia akan belajar bagaimana dunia ini bekerja dan memiliki teman sebaya. Ia juga menegaskan bahwa akademi itu menerapkan sistem yang tak berpengaruh status atau darah bangsawan. Akhirnya, Merlin menyadari bahwa ia tidak bisa terus mengurung Shin di rumah selamanya. Ia pun setuju untuk membiarkan cucunya bersekolah di Akademi Sihir. Beberapa hari kemudian, Shin berangkat menuju ibu kota bersama Merlin dan Melinda untuk mengikuti ujian masuk. Setibanya di pos pemeriksaan kota, para penjaga terkejut ketika melihat identitas Merlin sang orang bijak dan Melinda sang guru agung. Kabar kedatangan mereka pun menyebar dengan cepat di seluruh kota. Mereka segera menuju ke rumah besar milik keluarga Diseum, di mana para pelayan dan pelayan wanita menyambut mereka dengan hormat. Keesokan harinya, Shin pergi ke pasar untuk berkeliling dan menikmati suasana ibu kota. Namun di tengah keseruannya, ia malah tersesat di sebuah gang sempit. Saat sedang kebingungan mencari jalan di gang sempit, Shin mendengar teriakan seorang gadis. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang diserang. Ia segera berlari menuju sumber suara dan menemukan 3 petualang tengah melecehkan seorang gadis muda. Merasa muak dengan perilakunya, Shin segera maju. Salah satu dari mereka mencoba memukulnya, namun gerakannya terlalu lambat. Shin dengan mudah menghindar, lalu menghantamkan tubuh pria itu ke tanah dalam sekejap. Serangan kedua datang, tapi Shin menendangnya dengan cepat hingga pria itu terjatuh tak berdaya. Orang ketiga segera menghunus belati dan menyerang, tetapi Shin menangkis serangan itu dengan tangan kosong, lalu menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Setelah para penyerang tak sadarkan diri, gadis yang diselamatkannya mendekat dan bertanya apakah Shin terluka. Ia menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Tak lama, seorang gadis lain datang menghampiri temannya dan berterima kasih kepada Shin. Saat itulah, Shin merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Beberapa saat kemudian, mereka duduk bersama di sebuah kafe. Kedua gadis itu memperkenalkan diri sebagai Maria dan Sicily, dan Shin mengetahui bahwa mereka juga akan mengikuti ujian masuk Akademi Sihir, sama seperti dirinya. Mereka pun menjadi akrab. Maria, yang ternyata penggemar berat para pahlawan salah satunya Melinda, ia bercerita bahwa anak sang pahlawan juga akan masuk akademi tahun ini. Mendengar itu, Shin mendadak canggung dan tak ingin identitasnya terbongkar. Ia segera menawarkan diri untuk membayar minuman mereka, lalu berpamitan. Keesokan harinya, hari ujian pun tiba. Shin mencoba mencari namanya di papan pengumuman,
namun seorang bangsawan muda bertingkah kasar dan berusaha menarik bahunya. Secara refleks, Shin memutar lengannya untuk membela diri, membuat pemuda itu meringis kesakitan. Anak itu memperkenalkan diri sebagai Kurt van Ritsburg, dan mulai membanggakan status keluarganya. Ia mengancam Shin dengan nada sombong. Untungnya, Pangeran August datang tepat waktu dan memperingatkan Kurt tentang larangan menggunakan status bangsawan untuk menindas orang lain di akademi. Kurt hanya pun pergi dengan kesal. Shin terkejut saat mengetahui bahwa August ternyata putra raja di Seum. Karena itu, dengan santainya Shin menyebut August sebagai sepupunya, membuat sang pangeran tertawa geli. Meski cara bicaranya tidak sopan, August tampak tidak mempermasalahkannya. Mereka kemudian mengikuti ujian tertulis di aula, dilanjutkan dengan ujian praktik sihir. Shin antusias menunggu giliran dan penasaran melihat kemampuan peserta lain. Namun keadaan berubah menjadi kecewa ketika melihat peserta pertama melantunkan mantra panjang hanya untuk menyalakan api kecil di telapak tangannya. Semua orang bertepuk tangan kagum, sementara Shin hanya bisa menatap. Peserta berikutnya tidak jauh berbeda, semuanya masih bergantung pada mantra rumit dan hasilnya pun sederhana. Shin hanya bisa menghela napas. Ketika gilirannya tiba, instruktur wanita memperingatkannya agar menahan kekuatannya, karena ia sudah mendapat pesan langsung dari raja mengenai kemampuan Shin yang luar biasa. Shin menurut dan mencoba menurunkan kekuatannya ke level terendah. Namun, meskipun sudah menahan diri, hasil sihirnya tetap menghancurkan ruangan ujian. Setelah hasil ujian diumumkan, baik Shin maupun August dinyatakan lulus. Mereka kemudian menuju ruang administrasi untuk mengambil seragam akademi. Resepsionis menjelaskan bahwa setiap seragam telah diberi sihir pertahanan dasar, dan siswa dilarang mengubah atau menambah sihir di dalamnya. Shin dengan polos bertanya apakah Melinda boleh menambahkan sihir pelindung sendiri, dan resepsionis setuju. Ia juga menambahkan bahwa Shin adalah peserta dengan nilai tertinggi, sehingga ia wajib memberikan pidato pembukaan saat upacara penerimaan siswa baru. Shin langsung mencoba menyerahkan tugas itu kepada August, tapi sang pangeran dengan menolak, mengingatkan bahwa akademi melarang penggunaan status untuk menghindari tanggung jawab. Malam harinya, Shin yang penasaran memeriksa seragam barunya. Ia lalu memutuskan untuk menimpa sihir bawaan akademi dengan ciptaannya sendiri menggunakan pena sihir khusus. Ia merancang sihir baru untuk memperkuat pertahanan, dan juga menambahkan kemampuan penyembuhan otomatis serta konversi energi sihir menjadi kekuatan gerak. Begitu selesai, Shin berteriak kegirangan tanpa sadar membangunkan Melinda. Saat melihat hasil karya Shin, wanita tak percaya. Keesokan harinya, ia memaksa Shin berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun bahwa ia telah mengubah sihir di seragamnya sendiri. Shin tetap tenang saat menyampaikan pidatonya. Meski di antara kerumunan, Kurt menatapnya dengan kebencian yang membara. Shin, August, dan pria tampan itu ditempatkan di kelas S-Rang. Setelah jam Homeroom, si Cili mengungkapkan bahwa ia sedang dibuntuti oleh seorang pria dari keluarga yang memiliki peringkat lebih tinggi darinya. Shin senang karena dia telah mempercayainya, namun tak lama ia mengetahui bahwa pria itu adalah Kurt. Kurt tiba-tiba masuk dan berusaha menarik si Cili secara paksa. Shin langsung menghentikannya. Saat itu, Kurt mengungkapkan bahwa mereka telah bertunangan. Awalnya Shin berniat mundur, tetapi ketika melihat si Cili gemetaran ia mengatakan akan melindunginya. Si Cili menegaskan bahwa ia tidak pernah menyetujui pertunangan itu dan meminta Kurt berhenti memaksakan kehendaknya. Kurt kemudian mengancam bahwa ayahnya bisa membuat ayah si Cili menanggung akibatnya. Namun, August yang mendengar ancaman itu, segera turun tangan. August berjanji akan melaporkan insiden tersebut kepada raja. Berkat mereka, Kurt akhirnya pergi. Setelah itu, August mulai menggoda Shin karena telah pamer di depan gadis cantik seperti si Cili. Shin khawatir Kurt akan berbuat sesuatu lagi, jadi ia memutuskan membawa si Cili pulang bersamanya. Maria langsung setuju, karena ini kesempatan untuk bertemu idolanya. August juga memutuskan ikut, diikuti oleh Julius dan Thor yang harus menemaninya. Sesampainya di rumah, Shin memperkenalkan temannya kepada kakek dan neneknya. Ia lalu menjelaskan situasi si Cili dan meminta izin untuk menimpa sihir perlindungan pada seragamnya. Melinda kemudian bertanya kepada si Cili apakah ia layak menerima komitmen sebesar itu dari Shin. Shin tidak terlalu memikirkan hal tersebut, tetapi Melinda menjelaskan bahwa setelah Shin menyihir seragam itu, benda tersebut akan menjadi harta nasional yang nilainya luar biasa. Mendengar hal itu, si Cili mulai menangis dan mengaku salah karena telah memanfaatkan kebaikan Shin yang baru saja dikenalnya. Ia berniat menolak bantuannya dan pergi, tetapi Melinda menghentikannya. Melinda memuji kejujurannya dan mengizinkan Shin untuk tetap menyihir ulang seragamnya. Raja kemudian memerintahkan semua orang bersumpah untuk merahasiakan kemampuan sihir Shin, karena jika kabar itu tersebar, para prajurit kerajaan pasti akan memintanya juga.
Pada akhirnya, Shin justru berakhir dengan menyihir pakaian semua orang, kecuali Maria yang menolak karena tidak ingin memikul beban memiliki harta nasional. Keesokan harinya, Shin menggunakan sihir pelacakan untuk memastikan keselamatan si Cili saat mengantarnya ke sekolah. Si Cili berterima kasih padanya, namun kemesraan itu menjadi pemandangan yang mengganggu bagi Maria. Di sekolah, seorang gadis berambut pirang gugup masuk kelas. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa ia terlalu bersemangat menghadapi hari pertamanya hingga tidak bisa tidur semalaman. Hal itu membuat Shin heran mengapa di dunia ini menganggap anak berusia 15 tahun sudah dewasa. Guru mereka datang dan membawa seluruh kelas berkeliling sekolah. Ia memperkenalkan berbagai klub dan menganjurkan semua siswa untuk bergabung dengan salah satunya. Julius terlihat sangat tertarik dengan klub binaraga, tetapi ia tahu dirinya tidak bisa bergabung. Namun, August mengizinkannya, menganggap ini kesempatan agar Julius bisa sedikit bebas dari tugas pengawalan. Ketika guru bertanya klub apa yang ingin diikuti Shin, ia tidak tahu harus menjawab apa. August lalu menyarankan agar Shin membentuk klubnya sendiri, dan sang guru bahkan mendukung ide itu. Seluruh kelas pun dengan cepat menyetujui. Namun, Thor bingung akan tujuan klub ini. Alice menyarankan agar Shin bercerita tentang para pahlawan, tetapi guru menjelaskan bahwa sudah ada klub penggemar pahlawan di sekolah. Akhirnya, mereka memutuskan klub itu akan berfokus pada pembelajaran sihir tingkat lanjut di bawah bimbingan Shin, dan menamainya Ultimate Magic Study Group. Keesokan harinya, mereka mengetahui bahwa Kurt sedang dihukum. Saat Shin menanyakan alasan perilakunya yang kasar, mereka menjelaskan bahwa Kurt dulu tidak seperti itu. Ia berubah sejak sering mengunjungi laboratorium milik Emer. Oliver, guru sihir mereka di sekolah menengah, yang dikenal sangat pandai menilai bakat muridnya. Namun, selain Kurt, tidak ada seorang pun yang ingin bergaul dengannya karena sikapnya yang mencurigakan. Setelah masalah Kurt berakhir, si Cili tampak sedih. Karena itu berarti Shin tidak perlu lagi menemaninya ke sekolah. Namun, rasa sedihnya segera berubah menjadi senang ketika mengetahui bahwa Shin masih ingin mengantarnya setiap hari. Wajahnya pun memerah. Shin menjelaskan bahwa dengan sihir pelacak, ia dapat merasakan niat jahat seseorang. Semua orang terkejut mendengar hal itu, karena mereka tidak tahu kemampuan seperti itu mungkin dilakukan. Shin lalu menjelaskan bahwa energi sihir milik iblis memiliki aura jahat dan tidak wajar, dan orang dengan niat buruk memancarkan getaran yang mirip. Kata itu membuat si Cili bertanya apakah Shin pernah berburu iblis sebelumnya. Shin mengangguk pelan, membuat semua orang terkejut. Mereka semakin kaget ketika mengetahui bahwa saat itu Shin baru berusia 10 tahun, namun sudah mampu membunuh seekor beruang iblis setinggi 3 meter sendirian. Tak lama ketika mereka sedang berada di depan kafetaria, Shin merasakan kehadiran aura iblis. Ternyata, sumbernya adalah Kurt, yang muncul dan langsung menyerang mereka menggunakan sihir api. Perisai sihir Shin hampir tak mampu menahan serangan itu, sehingga ia segera memerintahkan temannya untuk mengaktifkan seragam mereka dengan aliran mana. Tangan Shin terbakar karena panas yang luar biasa, namun kemampuan healingnya bekerja dan meredakan rasa sakit. Saat menyadari bahwa Kurt berniat membunuh mereka, Shin memutuskan untuk melawan. Kurt mulai melepaskan aura negatif yang semakin pekat hingga berubah menjadi iblis. Shin segera meminta August untuk membawa semua orang menjauh demi keselamatan mereka. August sempat marah karena Shin tampak meremehkan kemampuan mereka, tetapi Shin menegaskan bahwa ia hanya ingin mereka selamat. Menyadari kebenaran itu, August pun menurutinya. Kemudian Shin mengaktifkan api birunya dan bersiap untuk bertarung. Kurt menyerang dengan sihir ledakan besar, sementara Shin menghindar dengan menggunakan perlengkapan sihirnya. Ia mencoba memperlambat pergerakan Kurt, namun api kecil yang dilepaskannya ternyata menimbulkan kerusakan lebih besar dari perkiraannya. Kurt kembali bangkit sambil mengejek Shin, karena iblis seharusnya tidak mampu berbicara atau berpikir rasional. Ia terus menyerang, namun Shin terbang ke udara untuk menghindari jangkauannya. Dari atas, Shin melepaskan sihir petir, tapi serangan itu hanya memberikan luka ringan dan belum cukup untuk menghentikannya. Sementara itu, Kurt terus mengamuk tanpa kendali, dan Shin mulai mencari cara agar bisa menyelamatkan siswa malang itu tanpa membunuhnya. Namun, kekuatan sihir Kurt tiba-tiba meningkat drastis hingga mulai kehilangan kendali dan hampir meledak. Shin menyadari bahwa jika dibiarkan, ledakan itu akan menghancurkan seluruh sekolah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan pedang ultrasonik miliknya dan melesat mendekati Kurt, menghindari serangan beruntun sebelum menebasnya dengan satu serangan penentu. Begitu tubuh Kurt jatuh, Shin berlutut terkejut karena baru saja membunuh seorang manusia. Beberapa saat kemudian, temannya tiba di tempat kejadian, berdiri menyaksikan Shin berhasil mengalahkan iblis itu sendirian. Di balik bayangan, Oliver, orang yang bertanggung jawab atas transformasi Kurt menjadi iblis menatap Shin dengan tatapan penuh niat jahat. Ketika August datang,
ia menilai bahwa kejadian ini tidak masuk akal. Ia tahu bahwa Kurt tidak memiliki pengetahuan sihir yang cukup untuk mengubah dirinya menjadi iblis. Ia menduga bahwa perubahan Kurt disebabkan oleh eksperimen buatan manusia, terutama karena Kurt masih bisa berpikir dan berbicara, berbeda dengan iblis biasa yang kehilangan akal. Kesimpulan itu mengarah pada satu hal bahwa Kurt telah dijadikan bahan percobaan manusia. Sore harinya, ketika mereka tiba di rumah, Raja dan ajudannya sudah menunggu Shin. Ia pun diberikan penghargaan kehormatan tingkat pertama atas jasanya mencegah bencana besar. Shin terkejut, sementara Merlin menanyai Diseum tentang alasannya. Diseum menjelaskan bahwa berita tentang insiden itu telah menyebar ke seluruh negeri, dan menahan gelar pahlawan dari Shin hanya akan memicu kegemparan di kalangan rakyat. Ia berjanji sekali lagi untuk menjauhkan Shin dari urusan politik, membuat Merlin tidak punya pilihan selain menyetujui. Keesokan harinya, Shin menjadi buah bibir di seluruh kota. Saat berjalan, ia merasa tidak nyaman karena semua orang terus memperhatikannya terutama para gadis. Untungnya, kehadiran si Cili membuat mereka mengira Shin sudah memiliki pasangan. Sementara itu, di sekolah, semua siswa mendaftar ke klub yang dipimpin Shin. Sang guru mulai khawatir dan mempertimbangkan untuk membatasi jumlah anggota. Akhirnya, ia menetapkan syarat minimal bagi anggota klub, yaitu harus memiliki kemampuan mengakses ruang penyimpanan antar dimensi. Akhirnya, hanya 2 siswa yang berhasil lulus ujian. Mereka adalah Mark Bean, putra seorang pandai besi, dan Olivia Stone, teman masa kecilnya yang keluarganya memiliki sebuah rumah makan. Kebetulan, Alice dan para gadis lainnya adalah penggemar berat rumah makan itu, sehingga Olivia berjanji akan memesan meja khusus untuk mereka nanti. Shin kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin memiliki senjata khusus buatannya sendiri, tetapi Mark menjelaskan bahwa ia saat ini baru bisa membuat pisau sederhana, jadi Shin harus bersabar. Mark sempat membayangkan bahwa pedang pembasmi iblis itu senjata yang luar biasa, namun Shin menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan pedang biasa yang diberi sihir getaran ultrasonik. Masalahnya, karena pedang itu terlalu tipis, senjatanya mudah patah, sehingga ia ingin membuat penyesuaian baru pada desain berikutnya. Yuri, teman Shin sekaligus seorang enchanter, mengomentari bakat hebat Shin, tetapi Shin justru menyemangatinya agar terus berkembang. Ia bahkan menawarkan diri untuk memperkenalkannya kepada Melinda, yang membuat Yuri langsung menerima dengan antusias. Beberapa waktu kemudian, Oliver dipanggil untuk diperiksa oleh Ordo Kesatria. Namun, penyelidikan itu dengan cepat mengungkapkan banyak kejanggalan dan kecurigaan terhadap dirinya. Setelah dikepung dan gagal membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, ia akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang jahat. Oliver mengakui bahwa selama ini ia melakukan eksperimen manusia, dan kini setelah semuanya selesai, ia berencana untuk melarikan diri. Kelompok Shin yang kebetulan melintas menemukan lokasi pertempuran dengan Oliver di pusatnya. Begitu mendengar pengakuannya bahwa ia mengubah Kurt menjadi iblis, Shin langsung menyerangnya dengan pedang dan sihir api secara bersamaan. Oliver berhasil menangkis dan menghindari Shin, meskipun serangan itu datang bertubi-tubi. Shin lalu menggunakan sihir tanah untuk memaksa Oliver terangkat ke udara, menempatkannya dalam posisi hampir tak bisa melarikan diri. Namun, Oliver ternyata mampu menggunakan sihir levitasi untuk tetap melayang. Tak mau kalah, Shin meluncur ke arah atas menggunakan peralatannya dan berhasil mendaratkan satu tebasan kuat. Ia kemudian melanjutkan serangan dengan gelombang api yang sangat panas, memaksa Oliver memukul mundur Shin dengan ledakan energi yang hebat. Sayangnya, kacamata Oliver pecah, dan wujud aslinya akhirnya terlihat dan ia adalah iblis yang masih memiliki kesadaran penuh. Dengan nada sombong, ia menyatakan bahwa dirinya telah mencapai puncak kekuatan di mana manusia tak lebih dari mainan baginya. Kata-kata itu membuat Shin marah besar, dan ia melancarkan serangan spontan. Oliver mengira serangan itu gagal. Namun sebenarnya Shin hanya mengulur waktu untuk mengaktifkan sihir penghancur yang telah ia siapkan yaitu sihir cahaya matahari. Begitu mantra itu selesai, puluhan berkas cahaya matahari terfokus menembus atap dan menghantam Oliver. Menciptakan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh area. Saat ledakan itu reda, Shin melihat sekeliling telah berubah menjadi kaca akibat panas luar biasa dari sihirnya. Namun, ia masih ragu apakah Oliver benar-benar telah tewas. Setelah pertempuran berakhir, kepala penyihir istana, Rupert Olram, dan Komandan Kesatria, Dominic Gastra, datang berterima kasih kepada Shin atas bantuannya. Mereka menanyakan bagaimana Shin bisa menciptakan sihir sekuat itu. Namun saat ia mulai menjelaskan konsep ilmiahnya, penyihir istana pun tak mampu mengikutinya. Keesokan harinya, Shin dan temannya mengunjungi bengkel keluarga Mark. Semua orang tampak ceria, tetapi Shin masih murung, karena ia yakin Oliver masih hidup. August terkejut mendengar keyakinannya itu, namun Shin menjelaskan alasannya.
Ia mengatakan bahwa sihir cahaya yang ia gunakan hanya menghasilkan lantai kaca tanpa bekas ledakan, sehingga ia menduga ledakan besar itu hanyalah tipuan buatan Oliver untuk melarikan diri. August berpikir teori itu masuk akal. Ia kemudian berkata bahwa Shin boleh memesan apapun yang ia butuhkan dan keluarga kerajaan akan menanggung semua biayanya. Menurut August, karena Shin mampu melawan Oliver, mereka harus memastikan ia memiliki perlengkapan terbaik. Setibanya di bengkel, Mark dan Olivia sudah menunggu untuk menyambut mereka. Para gadis segera menarik Olivia untuk mengobrol di luar, sementara Shin, August, dan Mark masuk ke dalam bengkel untuk membicarakan desain senjata baru yang akan dibuat. Ayah Mark awalnya tidak senang melihat banyak orang masuk ke bengkelnya. Namun, begitu August memperkenalkan dirinya, sang pandai besi langsung berlutut. Setelah itu, August memperkenalkan Shin kepadanya. Begitu mengetahui bahwa Shin adalah cucu dari sang penyihir agung dan pahlawan baru, pria itu kembali terkejut. Ia sangat antusias dan bertekad untuk membuatkan senjata bagi seorang pahlawan seperti Shin. Shin pun menjelaskan secara detail pesanan senjata yang ia inginkan. Usai urusan di bengkel selesai, mereka keluar dan menemui si Chili dan Maria telah membuat Olivia kelelahan akibat obrolan panjang mereka. Shin kemudian melihat bangunan toko itu dan bertanya apakah mereka juga menjual barang lain. Mark menjelaskan bahwa lantai 2 toko mereka menjual perlengkapan rumah tangga, sedangkan lantai 3 menyediakan berbagai aksesoris. Mendengar itu, Shin langsung bertanya pada si Chili apakah ia ingin membeli aksesoris. Gadis itu langsung malu mengira bahwa Shin akan membelikannya cincin. Namun ternyata, Shin hanya ingin membeli aksesori yang bisa ia beri mantra pertahanan agar si Chili tetap aman. Si Chili pun kecewa. Melihat reaksi si Chili dan tatapan temannya, Shin akhirnya mengajak si Chili langsung berbelanja aksesori. Si Chili meminta Shin memilihkan satu untuknya, dan ia pun memilih sebuah cincin mahal. Ia mengenakannya di jari tengah si Chili, lalu menggenggam tangannya sambil berkata cincin ini akan melindungimu. Beberapa hari kemudian, Shin mengenakan pakaian resmi untuk menghadiri upacara penghargaan. Di hadapan para bangsawan tinggi, ia menerima medali kehormatan dari sang raja. Seusai upacara, raja mengumumkan bahwa kekuatan Shin tidak boleh digunakan untuk tujuan militer ataupun politik. Ia menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian semacam itu pernah membuat Merlin dan keluarganya meninggalkan kerajaan. Keesokan harinya, Shin membuat temannya terkejut karena muncul di sekolah menggunakan sihir gerbang. Ia menjelaskan bahwa ia harus melarikan diri dari kerumunan penggemar yang menunggu di depan rumahnya. Lin yang penasaran, bertanya cara kerja sihir itu. Shin menjelaskan bahwa prinsipnya bukan teleportasi, melainkan mengurangi jarak antara dua lokasi menjadi hampir nol. Tentu saja, Lin tidak memahami penjelasan rumit itu, sehingga Shin menenangkannya dengan mengatakan bahkan Merlin sendiri tidak sepenuhnya mengerti konsep tersebut. Shin kemudian menyarankan agar mereka meningkatkan kemampuan karena situasi di ibu kota semakin tidak aman. Ia menjelaskan bahwa langkah pertama adalah mengetahui seberapa besar cadangan sihir yang dimiliki. Berlawanan dengan keyakinan umum bahwa sihir tingkat tinggi memerlukan mantra panjang, Shin menegaskan bahwa inti kekuatan sihir sebenarnya terletak pada jumlah energi magis yang berfungsi sebagai bahan bakarnya. Ia pun memeriksa penghalang milik Maria dan menemukan bahwa lapisannya sangat tipis. Lalu ia meminta si Chili membuat penghalang menggunakan aksesori yang pernah ia beri. Begitu si Chili melakukannya, si penghalang tampak jauh lebih kuat karena cincin itu telah diberi mantra dengan kendali sihir yang sangat presisi milik Shin. Ia kemudian memutuskan untuk memperlihatkan jumlah sihir yang bisa ia capai. Namun, tekanan magis yang ia lepaskan begitu kuat hingga hampir semua orang kesulitan bernapas. Shin menegaskan bahwa sampai mereka bisa mengendalikan sihir setingkat itu, mereka tidak akan punya peluang untuk melawan para iblis. Beberapa waktu kemudian, ia mengundang temannya ke rumahnya. Mereka sangat bersemangat karena akan bertemu langsung dengan sang penyihir agung, Merlin, dan gurunya. Shin menjelaskan pada kakek neneknya bahwa kerumunan orang kini juga berkumpul di depan gerbang sekolah. Merlin hanya tertawa dan berkata bahwa itu resiko menjadi terkenal. Saat mendengar bahwa Shin kini sedang melatih temannya dalam klub belajar sihir, para siswa pun bertanya apakah semua mantra aneh yang digunakan Shin adalah hasil ajaran Merlin. Sang penyihir agung menjawab bahwa ia hanya mengajarkan dasarnya saja. Sementara Shinlah yang mengembangkan dan menciptakan sihirnya sendiri. Merlin menjelaskan bahwa kebanyakan penyihir biasanya hanya membayangkan hasil akhir dari sihir mereka. Sedangkan Shin justru berfokus pada proses terjadinya sihir itu. Ia kemudian bertanya kepada para siswa apakah mereka tahu bagaimana api bisa menyala dan membakar sesuatu. Namun, tidak satupun dari mereka yang memahami konsep dasar pembakaran. Merlin sebenarnya juga tidak memahami teori sihir gerbang itu. Namun, ia tahu bahwa cucunya sering bertanya hal-hal aneh pada dirinya sendiri dan dari sanalah Shin terus berkembang sihirnya.
Tiba-tiba, Merlin menggunakan sihir gerbang di hadapan mereka, membuat Shin terkejut. Sang penyihir agung tertawa dan berkata bahwa meski awalnya sulit dipahami, ia akhirnya mengerti prinsip dasarnya dan berhasil menguasai mantra tersebut. Terinspirasi oleh hal itu, Lin berlatih keras sepanjang malam. Namun keesokan harinya, ia datang ke sekolah dengan tubuh penuh memar dan rambut yang terbakar. Shin yang khawatir segera menanyainya. Lin menjelaskan bahwa ia sedang berlatih pengendalian sihir, tetapi kehilangan kendali hingga menyebabkan ledakan kecil. Shin tampak cemas, tetapi Lin hanya tersenyum dan mengatakan bahwa hal seperti ini bukan sesuatu yang baru baginya pagi pula. Ayahnya sendiri adalah penyihir istana. Beberapa waktu kemudian, Shin dan temannya pergi ke bengkel keluarga Mark. Di sana, prototipe pertama dari pedang khusus yang ia rancang sudah selesai. Hanya dengan menarik pelatuk, bilah pedang dapat terlepas dari gagangnya, dan bilah baru bisa langsung dipasang kembali. Tony, orang yang memberi Shin ide ini, sangat terkesan dengan hasilnya. Begitu juga August. Sang pangeran kemudian bertanya apakah Shin keberatan jika desain pedang tersebut digunakan oleh tentara kerajaan. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan pedang dengan bilah ultrasonik, melainkan versi pedang dengan bilah yang bisa diganti. Menurut August, desain itu dapat menekan biaya militer sekaligus meningkatkan efektivitas pasukan dan itu sesuatu yang sangat penting mengingat sesuatu akan berubah menjadi perang. Para siswa lain juga telah mendengar kabar tersebut. Mereka khawatir jika perang berkepanjangan, mereka juga akan dipanggil untuk berperang. Namun August menenangkan mereka. Ia meyakinkan Shin bahwa kerajaan akan menepati janjinya dan tidak akan menyeretnya ke dalam konflik politik maupun militer. Meski begitu, Shin menjawab dengan tegas. Ia mengatakan bahwa sekalipun kerajaan tidak memanggilnya, ia tidak akan tinggal diam jika temannya berada dalam bahaya. Sementara itu, Oliver ternyata masih hidup dan memulai rencananya. Ia menghasut para bawahannya untuk mempengaruhi Kaisar Blusia agar memulai perang dengan kerajaan Ershide, dengan alasan bahwa kerajaan tersebut sedang kesulitan menghadapi serangan iblis. Namun ketika pasukan Blusia menyerang, mereka mendapati bahwa pihak Ershide sudah menunggu. Pasukan Blusia pun kalah telak. Tak lama kemudian, Kaisar menerima kabar bahwa para iblis muncul di ibu kota kerajaannya sendiri. Ia segera kembali ke istana, tetapi saat tiba di sana, seluruh kota telah hancur lebur oleh pasukan iblis yang dipimpin Oliver. Saat sang kaisar mencapai ruang tahtanya, Oliver sudah menunggunya. Ia menyatakan keinginannya untuk membunuh sang kaisar. Lalu Oliver mengikatnya dengan sihir lalu menghancurkannya tanpa sisa. Beberapa waktu kemudian, Komandan Dominic Gastra dan Kepala Penyihir Istana Rupert Olram memimpin pasukan menuju ibu kota Blusia untuk mengakhiri pemerintahan kaisar untuk selamanya. Namun, bukannya menghadapi pasukan manusia, mereka justru disambut oleh Oliver dan bala tentara iblisnya. Kedua pemimpin itu segera memerintahkan pasukan untuk mundur dan melaporkan kepada raja. Mendengar kabar tersebut, Raja Ershide menyadari bahwa masalah mereka jauh lebih besar daripada sekadar perang antar negara. Kerajaan pun dinyatakan dalam kondisi siaga penuh. Bahkan akademi tempat Shin belajar mulai meningkatkan pelatihan tempur bagi seluruh siswa. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa akan diadakan latihan gabungan antara para penyihir dan kesatria kerajaan. Kabar itu langsung membuat suasana kelas muram. Para siswa tahu bahwa hubungan antara kesatria dan penyihir tidak pernah akur. Para kesatria sering menyebut para penyihir itu lemah, sementara para penyihir menyebut mereka otak-otot karena hanya mengandalkan kekuatan fisik. Shin berusaha menengahi dan menjelaskan bahwa keduanya harus saling melengkapi. Namun, justru karena kemampuan Shin yang berada di antara keduanya, ia malah menjadi sasaran serangan dalam latihan itu. Begitu Shin mengungkap bahwa dirinya pernah dilatih oleh Michael, seluruh peserta latihan langsung gempar. Karena Michael dikenal luas sebagai pendekar pedang legendaris, seorang Sword Saint yang bahkan para kesatria pun segan padanya. Namun, meskipun Shin telah menjelaskan latar belakangnya, ia tetap gagal meyakinkan para kesatria untuk bekerja sama secara harmonis dengan para penyihir. Saat latihan gabungan dimulai, misi mereka adalah menumpas para iblis yang muncul di hutan dekat perbatasan. Semua peserta berkumpul di luar gerbang kota. Shin ditempatkan dalam satu tim bersama August, Sicily dan Maria. Begitu para kesatria tiba, mereka langsung mulai meremehkan Shin dengan anggapan bahwa kehadirannya justru akan memperlambat tim. Dalam perjalanan dengan kereta, semua anggota memperkenalkan diri. Shin kemudian bertanya apakah mereka pernah bertarung melawan iblis sebelumnya, tapi pertanyaannya malah dianggap sebagai penghinaan. Ia hanya mengingatkan bahwa tanpa kerja sama yang baik, mereka pasti mati di medan pertempuran. Namun para kesatria tetap menyombongkan diri, yakin mereka tidak butuh bantuan siapapun. Melihat situasi itu, August ikut menengahi dan berpura-pura menyetujui kerjasama. Ia berbisik pada Shin agar membiarkan para kesatria melawan iblis terlebih dahulu.
Tujuannya adalah agar mereka menyadari betapa tidak bergunanya bertarung tanpa dukungan para penyihir. Setibanya di area latihan, mereka disambut oleh dua pengawas Christina dan Siegfried, dua anggota elit pengawal kerajaan. Shin memohon agar semua pihak menahan diri dan tidak bertengkar, tapi permintaannya sia-sia. Beberapa detik kemudian, suasana berubah jadi kekacauan kecil bahwa Maria dan para penyihir wanita langsung terpikat oleh ketampanan Siegfried, sementara para kesatria laki-laki sibuk mengagumi kecantikan Christina. Shin melongo tak percaya, sementara August hanya tertawa menjelaskan bahwa keduanya memang sangat populer. August lalu menjelaskan kepada para pengawas soal kesepakatan mereka Dekian membiarkan para kesatria melawan iblis lebih dulu agar mereka belajar dari pengalaman. Christina dan Siegfried menyetujui rencana itu. Para kesatria menyiapkan formasi, meski Shin sudah memperingatkan bahwa belum ada iblis di sekitar. Tak lama kemudian, ia mendeteksi keberadaan seekor iblis yaitu seekor babi hutan raksasa yang berlari menembus pepohonan. Sementara para kesatria tegang menyiapkan senjata, dan hal yang melintas di benak Shin hanya memikirkan lezatnya rasa daging babi yang tidak dikutuk. Iblis itu menerjang, namun meski para kesatria menahan posisinya dengan gagah, serangan mereka sama sekali tidak mempan. Makhluk itu bergerak terlalu cepat dan menghancurkan formasi mereka. Tepat saat iblis itu hendak menyerang balik, Shin melompat ke depan dan menebas kepalanya dalam satu ayunan. Para kesatria pun kena semprotan dari Christina, yang menegaskan betapa lemahnya mereka dibandingkan ancaman sebenarnya. Setelah itu, si Cili menggunakan sihir penyembuh untuk merawat luka mereka, dan para kesatria langsung memperlakukannya seperti dewi penyelamat dan hal yang justru membuat Shin dan para kesatria wanita kesal setengah mati. Namun, momen itu tak berlangsung lama. Beberapa kesatria berlari dan melaporkan bahwa lebih dari 100 iblis sedang bergerak menuju arah mereka. Tanpa pikir panjang, Shin menawarkan diri untuk menanganinya sendirian. Ia meminta semua orang menjauh dan memberi ruang. Para pengawas sempat ragu, tapi akhirnya mengizinkannya. Shin menutup matanya, mengumpulkan energi, dan mulai menyiapkan mantra besar setingkat bom atom. Beberapa detik kemudian, dari balik pepohonan, muncul sosok raksasa berlapis kulit hitam pekat yaitu iblis kelas bencana. Semua orang terpaku ketakutan. Namun Shin hanya mengangkat tangannya. Dan satu ledakan dahsyat mengguncang seluruh hutan. Cahaya putih membutakan pandangan, lalu hening. Saat debu mereda, hutan itu sudah rata dengan tanah. Semua orang terpana menyaksikan kekuatan itu. Para kesatria yang sebelumnya meremehkan Shin kini menatapnya dengan kagum dan ngeri. Salah satu kesatria wanita bahkan mendekat dan meminta maaf atas sikap kasarnya sekaligus meminta maaf pada si Cili karena telah salah paham dan mengira mereka hanya teman biasa. Pernyataan itu membuat keduanya tersipu, dan semua orang bisa melihat dengan jelas perasaan mereka satu sama lain. Setelah insiden itu, tim akhirnya mulai bekerja sama. Dalam misi berikutnya, mereka menghadapi iblis beruang. Para kesatria membentuk barisan pertahanan di depan, sementara para penyihir menembakkan bola api untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Ketika iblis itu mulai terganggu oleh panas, para kesatria menyerang dari segala arah, dan Shin memperkuat pertahanan mereka dengan barrier sihir. Pertempuran berakhir dengan kemenangan bersih. Si Cili segera maju untuk menyembuhkan para kesatria yang terluka dan mereka kembali memujinya bak malaikat. Melihat perkembangan pesat dalam kerja sama tim mereka, Siegfried dan Christina tampak terkesan. Siegfried bahkan mendekati Shin dan bertanya, bagaimana mungkin siswa biasa bisa menunjukkan kekuatan setara dengan penyihir istana? Shin menjelaskan bahwa mereka telah membentuk kelompok belajar untuk berlatih sihir dengan metode yang ia pelajari dari Merlin. Dalam kelompok itu, ia juga mengajarkan cara memvisualisasi sihir dengan benar. Mendengar hal itu, Siegfried menjadi penasaran dan ingin belajar. Namun, August segera menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa karena Siegfried adalah anggota militer, mempelajari sihir Shin akan melanggar perjanjian mereka dengan Merlin. Selain itu, kekuatan sihir Shin terlalu besar jika pengetahuannya jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa terancam hancur. August juga menasihati Shin agar lebih berhati-hati dalam menyebarkan pengetahuan sihirnya. Siegfried menerima peringatan itu, namun ia memohon agar diizinkan mempelajari dasar-dasar sihir seperti yang diajarkan Merlin. August tertawa kecil dan berkata bahwa hal itu sebenarnya sangat sederhana. Ia menjelaskan bahwa cukup dengan melatih kendali sihir setiap hari, kekuatan seseorang akan meningkat seiring waktu. Siegfried tampak tidak percaya, jadi Avis memanggil si Cili dan Maria untuk memperlihatkan hasil latihan mereka. Ia meminta keduanya membuat penghalang sihir seperti yang diajarkan Shin. Begitu mereka melakukannya, dinding sihir yang tebal dan kokoh muncul di depan mereka. Siegfried terkejut melihat betapa kuatnya penghalang itu. August menjelaskan bahwa semua itu bisa dicapai hanya dengan latihan pengendalian sihir secara rutin.
Namun, Maria tertawa dan berkata bahwa penghalang mereka masih jauh lebih tipis dibandingkan milik Shin. Ia sedikit bercanda bahwa mereka tidak akan bisa menyamai cucu sang penyihir besar. Siegfried menanggapinya dengan serius. Ia meminta Maria untuk tetap percaya diri, karena menurutnya dia memiliki potensi yang luar biasa. Ucapan itu membuat Maria menjadi semangat kembali. Siegfried pun memutuskan untuk ikut berlatih pengendalian sihir. Sementara itu, Shin bertanya-tanya bagaimana perkembangan temannya di kelompok lain. Di bagian lain hutan semuanya berlatih bersama beberapa ksatria. Salah satu ksatria bersikap sangat dingin kepada Tony, karena mereka dulu berteman di sekolah menengah, namun Tony kemudian memilih masuk akademi penyihir. Tiba-tiba, seekor iblis serigala menyerang mereka. Salah satu ksatria langsung maju sendirian, meski pengawas sudah memperingatkan bahwa itu berbahaya. Beberapa ksatria lain ikut menyerbu ke depan, tapi segera diserang oleh kelompok serigala lain. Saat para ksatria dalam bahaya, Tony dan para penyihir segera menembak iblis-iblis itu dari kejauhan hingga mereka musnah, meninggalkan kawah besar di tanah. Pengawas terkejut melihat hasilnya, sedangkan Tony mencoba berbicara dengan mantan temannya yang tetap memalingkan wajah. Temannya bertanya apakah ada alasan lain di balik sikap dingin itu, dan Tony menyadari bahwa ksatria itu pernah menyukai seorang gadis yang pernah menyatakan cinta kepada Tony. Mereka sempat berpacaran sebentar, dan hal itu membuat si ksatria semakin kesal. Sementara itu, kelompok lain juga tengah berlatih bersama. Beberapa ksatria berusaha meremehkan mereka dengan komentarnya. Namun, ketika segerombolan iblis anjing kecil menyerang, para ksatria justru kewalahan. Melihat hal itu, keempat gadis tersebut kehilangan kesabaran dan melumpuhkan semua iblis dengan sihir mereka. Namun, sihir Lin lepas kendali dan meledak, menyebabkan luka ringan pada rekannya. Setelah latihan selesai, semua kelompok berkumpul di gerbang kota. Shin melihat kelompok Lin dengan rambut gosong dan tubuh penuh debu. Ia segera tahu bahwa mereka mengalami masalah dalam mengendalikan kekuatan sihir. Ia juga memperhatikan hubungan tegang antara Tony dan mantan temannya. Ketika siswa lain bertanya bagaimana latihan Shin berjalan, Maria dengan nada menggoda mengatakan bahwa Shin dan si Cili menghabiskan waktu latihan dengan saling menggoda. Keduanya langsung tersipu. Setelah berhenti bercanda, Maria menambahkan bahwa berkat Shin, latihan mereka berjalan sangat lancar. August kemudian naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa semua anggota kelompok belajar, kecuali Shin, akan ditempatkan di bawah pengawasan nasional setelah mereka lulus. Ia menjelaskan bahwa mereka akan membentuk satuan khusus yang langsung berada di bawah komandonya. Namun, meskipun begitu, negara lain mungkin akan mencoba merekrut mereka ke pihaknya. Shin pun meminta maaf kepada temannya karena telah mengubah hidup mereka secara drastis. Namun, mereka justru merasa senang. Bagi mereka, mendapatkan jaminan pekerjaan elit sebelum lulus adalah sebuah keberuntungan besar. Mereka pun meminta Shin untuk terus mengajari mereka lebih banyak hal. Saat itulah Shin menyadari, jika mereka akan menjadi satuan khusus yang mampu melindungi dunia, mereka harus jauh lebih kuat daripada sekarang. Beberapa hari kemudian, Shin membawa para gadis dari kelompok belajarnya ke Pegunungan Baron untuk berlatih sihir. Pemandangan kekuatan mereka begitu mengerikan hingga August berkomentar bahwa latihan itu terlihat seperti demonstrasi kekuatan milik Divisi Sihir Nasional. Shin menjelaskan bahwa ia memilih tempat ini karena sudah mengenalnya dengan baik, dan juga karena tidak ada orang lain yang akan melihat mereka di sini. Setelah latihan selesai, August mengumpulkan semuanya dan menyampaikan informasi penting tentang para iblis. Ia mengatakan bahwa hal ini masih tergolong rahasia negara, namun sejak saat itu mereka semua tidak bisa lagi dianggap sebagai warga sipil biasa. Begitu perang melawan iblis dimulai, mereka akan menjadi bagian penting dari pasukan kerajaan dan harus memahami musuh mereka sebaik mungkin. August kemudian mengungkapkan bahwa saat ini para iblis sedang mengamuk di Kekaisaran Blessia, menimbulkan kerusakan besar di kota dan desa tanpa pandang bulu. Baik bangsawan maupun rakyat jelata dibantai tanpa belas kasihan. Meskipun mengetahui hal itu, kerajaan Ershide tidak dapat memulai perang melawan para iblis tanpa persiapan matang. Yang paling buruk adalah jumlah iblis yang terus bertambah setiap harinya. Shin yakin bahwa semua ini adalah ulah Oliver. Ia tahu, jika mereka harus berhadapan langsung dengannya, mereka membutuhkan persiapan ekstra. Karena itu, Shin memberitahu temannya bahwa mereka akan mengadakan camp pelatihan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa mereka akan mengatur sesi pelatihan dan latihan di pegunungan itu, serta mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat. Setelah semua ide dikumpulkan, Maria mengusulkan agar mereka pergi ke tempat milik keluarga si Cili, karena keluarga itu memiliki pemandian air panas. Shin menyukai ide tersebut dan langsung menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Shin memberitahu kakek dan neneknya tentang rencana camp pelatihan itu.
Mereka mendukung gagasan tersebut, meski Melinda bertanya siapa yang akan mengawasi mereka. Ketika Shin bertanya balik dan Melinda segera membentaknya mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tinggal di bawah satu atap tanpa pengawasan orang dewasa. Meski tampak kuno, sebenarnya Melinda hanya ingin ikut serta di pemandian air panas. Akhirnya, Merlin pun memutuskan untuk ikut bersama istrinya. Keesokan paginya, Merlin dan Melinda tiba di gerbang sekolah, tempat semua siswa sudah bersiap berangkat menuju kamp pelatihan. Mereka bepergian dengan kereta kuda yang dilengkapi tali kekang khusus yang bisa memberikan pendinginan alami dan mengurangi kelelahan pada kuda. Shin terkejut karena baru mengetahui bahwa alat seperti itu ada, dan lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa Melinda yang menciptakannya. Sang nenek pun menikmati pujian dari semua orang yang kagum karena ia menciptakan alat sihir untuk kedamaian dan kesejahteraan, bukan untuk perang. Tak lama Shin tiba-tiba merasakan kehadiran iblis di sekitar mereka dan temannya pun merasakan hal yang sama. Mereka segera menemukan sekelompok pedagang yang dikepung oleh segerombolan iblis serigala berukuran sedang. Semua orang ingin ikut serta dalam pertempuran, jadi Shin mengeluarkan sebuah cangkir berisi sumpit untuk melakukan undian dan siapapun yang menarik sumpit terpendek akan mendapatkan kesempatan bertarung. Lin pun memenangkan undian pertama dan langsung meniup habis seluruh kawanan iblis serigala dengan sihir angin yang sangat kuat. Shin kemudian memberitahunya bahwa jika ia bisa menahan sedikit kekuatan sihirnya, ia dapat melepaskan mantranya. Tak lama, mereka tiba di kota sumber air panas dan sampai di kediaman keluarga si Cili. Manajer dan para pelayan menyambut mereka dengan hangat, bahkan menganggap Shin sebagai calon menantunya. Kemudian, mereka semua berendam di air panas. Saat itu, Merlin berterima kasih pada teman Shin karena telah menjadi temannya. Padahal sebelum masuk akademi, Shin tidak pernah memiliki teman seusianya. Sebagai balasan, August berterima kasih pada Merlin dan mengaku bahwa dirinya juga tak memiliki teman yang memperlakukannya secara santai dan August pun senang. Murid lain pun ikut bercerita tentang bagaimana Shin telah memengaruhi hidup mereka. Keesokan paginya, mereka mulai latihan pengendalian sihir di bawah pengawasan Merlin. Ia memberikan saran khusus kepada tiap murid sesuai kemampuan mereka. Seperti biasa, Lin mengeluarkan banyak kekuatan sihir dan kehilangan kendali. Kali ini, Merlin segera memintanya berhenti dan melindungi semua orang dari ledakan sihirnya. Setelah itu, Melinda memberikan pelajaran tambahan tentang perlengkapan sihir dan teknik pelafalan mantra. Selanjutnya, Shin membawa mereka ke pegunungan untuk latihan praktik. Di sana, para murid melepaskan mantra tanpa perlu melafalkannya. Melinda menilai bahwa mereka sudah cukup kuat untuk membuat departemen sihir kehilangan fungsinya. Namun Shin dan Merlin berpikir mereka masih perlu banyak berlatih. Shin tahu bahwa jika berhadapan dengan pasukan iblis yang dipimpin Oliver, semua orang harus menjadi lebih kuat lagi. Ucapan Shin membuat yang lain segera bersiap. Mereka membentuk penghalang sihir untuk melindungi diri dari gelombang kejut yang akan muncul. Ia mulai dengan membayangkan gas yang mudah terbakar untuk menciptakan bola api biru, lalu menggabungkannya menjadi satu bola api raksasa. Setelah itu, ia membentuk tornado di sekeliling bola api dan mengarahkannya ke depan. Sebelumnya, Shin menggunakan mantra ini sebagai serangan area luas. Namun kali ini, ia berencana mengendalikannya agar menjadi serangan terarah dengan daya rusak tinggi. Setelah kendalinya sempurna, Shin melepaskan serangan itu dan segalanya di jalurnya hancur. Shin tampak puas karena teknik barunya berhasil. Namun, Melinda langsung memukul kepalanya dengan kipas. Ia berteriak kenapa Shin harus membuat teknik yang cukup kuat untuk menghancurkan 3 bukit sekaligus. Dengan gugup, Shin menjawab bahwa ia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar itu. Para murid lain pun ketakutan melihat kekuatannya. Tak seorang pun percaya ketika Shin berkata bahwa itu bukan masalah. Akhirnya, kelas hari itu dibubarkan. Dalam perjalanan pulang, Pangeran August meminta Shin menggunakan mantra gate untuk membawanya ke istana agar ia bisa mendapat kabar terbaru tentang situasi perang. Shin menuruti permintaan itu, dan begitu tiba di istana, mereka disambut oleh seorang gadis pirang yang tampak murung. August langsung gugup ketika melihatnya, lalu berbisik kepada Shin bahwa gadis itu adalah tunangannya, Elise. Elise memperkenalkan diri dengan sopan, namun segera memarahi August karena pergi meninggalkannya sendirian. Tak lama adik perempuan August, May, juga memarahinya. Meski tidak merindukan kakaknya, May tetap kesal karena August berkemah bersama guru Melinda. Dan August menggoda adiknya, membuat May kesal. Namun saat melihat Shin, May langsung gugup dan memperkenalkan diri sebagai penggemar Melinda. August kemudian bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka menjawab bahwa mereka akan ikut bersamanya ke tempat latihan. August menolak karena menganggap tempat itu berbahaya dan mereka tidak akan mendapat izin dari raja. Namun,
Dugaan August salah ketika sang raja memerintahkannya untuk membawa mereka ke perkemahan. August pun frustrasi, sementara Shin hanya terkekeh. Shin lalu membawa semua orang ke kota sumber air panas menggunakan sihir gate. Mei tampak sangat bersemangat melihatnya. August menegurnya karena terlalu heboh, sementara Shin mengulurkan tangannya padanya. Mei menggenggam tangan itu, dan August berkata agar menuruti semua perkataan Shin. Ia lalu menoleh ke Elise dan berkata bahwa ia boleh tinggal di perkemahan, namun tidak ada yang memanjakannya. Elise menjawab bahwa ia datang bukan untuk dimanjakan, melainkan hanya untuk August. Shin berpikir bahwa Elise sedang cemburu tetapi Elise justru menjawab bahwa ia tidak khawatir. Orang yang membuatnya resah itu Shin, karena setiap kali ia bersama August, tunangannya itu selalu membicarakan dirinya. Shin langsung jijik dan Elise mengira ada sesuatu antara mereka. Namun, sang pangeran langsung menenangkan Elise bahwa Shin hanyalah teman laki-laki yang bisa ia ajak bercanda biasa dan itu sesuatu yang baru baginya, sehingga ia terbawa suasana. Mendengar itu, Elise akhirnya mengerti. Mereka lalu pergi makan bersama di restoran. Saat itu, August memberitahu Elise bahwa Shin sudah punya kekasih. Shin menjadi gugup, tetapi August menasihatinya agar berhenti bersikap pengecut dan segera memperjelas hubungannya dengan si Cili. Namun, Shin ragu. Ia bingung jika pengamatannya salah dan hubungannya dengan si Cili justru memburuk. August menatapnya dan bertanya, apakah Shin berniat menunggu sampai gadis itu yang mengungkapkan perasaannya karena ia terlalu takut. Kata-kata August terus terngiang di kepala Shin bahkan setelah mereka kembali ke rumah keluarga si Cili. Ia terlihat melamun sepanjang perjalanan. Sementara itu, Elise dan Mei menceritakan kepada si Cili bahwa sepanjang jalan Shin hanya berbicara tentang dirinya, dan mereka berdua tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Begitu mendengar itu, wajah Shin dan si Cili langsung memerah. Shin berusaha menghentikan percakapan kedua gadis itu. Setelahnya, Elise dan Mei memberi salam kepada Merlin dan Melinda. Mei langsung gugup begitu melihat Melinda secara langsung, dan Shin memberitahu bahwa Mei adalah penggemar beratnya. Melinda tersenyum dan menghampiri Mei, menganggapnya gadis yang manis. Ia kemudian bergurau, berharap Shin di masa kecil bisa seimut itu juga, tapi sayangnya, ia dulu hanyalah anak pembuat onar. Semua orang tertawa dan setuju dengannya, sambil berharap anak-anak mereka tidak sebandel Shin. Shin hanya bisa pasrah, tetapi si Cili berkata tidak begitu. Ia yakin anak-anak mereka kelak pasti akan menjadi anak yang hebat. Begitu menyadari apa yang baru saja ia katakan, wajahnya langsung memerah. Semua menggoda ternyata Mei sudah merencanakan masa depan dengan Shin terlalu jauh. Si Cili langsung malu dan lari keluar ruangan. August menepuk pundak Shin sambil tersenyum, mengatakan bahwa hal itu sudah cukup membuktikan padanya. Shin pun hanya bisa mengangguk setuju. Malam harinya, Shin berjalan sendirian di taman dan menemukan si Cili duduk sendirian. Ia menghampirinya, tapi mereka tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Setelah beberapa saat si Cili meminta maaf atas ucapannya yang ceroboh tadi siang, Shin tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya ia merasa sedikit senang mendengarnya. Mereka kemudian bernostalgia, mengingat pertemuan pertama mereka. Shin mengaku bahwa saat pertama kali melihat si Cili, ia merasa ada petir yang menyambar hatinya. Si Cili tersipu, lalu berkata bahwa ia juga sempat berpikir kalau Shin adalah pria yang sangat tampan. Mendengar itu, Shin akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ia berkata bahwa ia mencintainya. Si Cili pun meneteskan air mata dan menjawab bahwa ia juga mencintainya. Shin kemudian bertanya apakah ia bersedia menjadi kekasihnya. Si Cilian mengangguk tanpa ragu, dan keduanya pun saling mendekat. Namun, tepat saat keduanya hendak berciuman, teman-teman mereka yang mengintip dari balik semak-semak kehilangan keseimbangan dan jatuh, menggagalkan momen romantis itu. Bahkan kakek dan nenek Shin juga ternyata ikut menyaksikan semuanya. Shin, yang wajahnya memerah akhirnya mengumumkan bahwa ia dan si Cili resmi berpacaran. Manajer si Cili juga muncul dan turut memberi selamat. August juga mengucapkan selamat, namun mengingatkan Shin agar tidak terlalu larut dalam asmara. Shin protes dan bertanya kenapa August justru membuatnya berada dalam situasi ini. August menjawab bahwa ini sudah menjadi trop klasik dalam cerita di mana seorang pria yang menunda pengakuan cintanya karena perang, biasanya tidak pernah selamat untuk mengungkapkannya. Keesokan harinya, mereka tiba di pantai. Shin menegaskan bahwa mereka datang untuk berlatih. Namun, ternyata berupa permainan bola pantai dengan tambahan aturan bahwa mereka boleh menggunakan sihir saat bermain. Permainan pun dimulai. Alice melempar bola tinggi ke langit, lalu melompat mengejarnya dengan mantra penguatan tubuh. Ia memukul bola sekuat tenaga ke bawah, namun Olivia berhasil menahannya dengan baik.
Thor kemudian mengatur bola itu untuk Tony, yang memukulnya keras menggunakan sihir sayap. August membalas dengan sihir angin untuk mengangkat bola kembali, dan Lin melompat sambil menghantam bola menggunakan sihir api. Bola yang terbakar itu meluncur cepat ke arah Yuri. Ia mencoba membuat perisai air, tapi gagal menghentikannya dan kehilangan poin pertama untuk timnya. Semua orang semakin bersemangat bermain, sementara Shin hanya bisa bertanya apakah benar semudah itu menjadi ahli dalam voli. Setelah seharian bermain, malamnya semua orang berkumpul di Menshan. Di sana, Shin mengetahui bahwa semua orang ternyata sudah pernah bertemu August dan Elise sejak usia 5 tahun. Rupanya, keluarga bangsawan selalu mengadakan pesta saat anak mereka berulang tahun yang kelima. Percakapan pun berlanjut tentang pesta dan hubungan masing-masing. Namun Shin mendeteksi sesuatu dan meminta semua orang diam. Sesaat kemudian, Melinda masuk ke kamar mereka dan menyuruh semuanya tidur lebih awal karena besok mereka harus latihan lagi. Begitu lampu dimatikan, semua orang berpura-pura tidur dan bersembunyi. Dan mereka hampir saja lolos, sampai akhirnya ketahuan karena Shin dan si Chili tanpa sengaja berbaring di tempat tidur yang sama. Si Chili berusaha menahan suaranya, tapi tidak berhasil yang membuat mereka ketahuan. Melinda langsung menemukan mereka dan memberi ceramah panjang. Keesokan paginya, Shin dan si Chili bertemu di lorong. Begitu bertatapan, wajah mereka langsung memerah karena kejadian semalam. Shin mencoba mengalihkan suasana dengan mengajaknya sarapan. Namun sebelum itu, si Chili meminta sesuatu padanya. Ia ingin agar Shin menemuinya bersama kedua orang tuanya dan menyatakan hubungan mereka, sebelum ayahnya berangkat bekerja. Shin setuju, menganggap itu ide bagus. Tapi begitu berdiri di hadapan orang tua si Chili, lidahnya mendadak keluh. Ia menelan ludah, lalu dengan sopan berkata bahwa ia dan si Chili kini berpacaran, dan mereka datang untuk meminta restu. Shin sempat khawatir orang tua si Chili tidak merestuinya. Namun ternyata ayah si Chili menggenggam tangan Shin dan berterima kasih karena telah memilih putrinya. Shin hanya bisa terpaku, tak menyangka akan seperti itu. Namun, ibunda si Chili segera menenangkan suaminya dan menatap Shin dengan tatapan lembut tapi tegas. Ia mengatakan bahwa keluarga mereka adalah keluarga bangsawan, dan satu hal yang harus dipahami, seorang putri dari keluarga bangsawan tidak boleh berpacaran tanpa bertunangan dengan kekasihnya. Sang ibu lalu menatap Shin dan bertanya apakah ia siap untuk bertunangan dengan si Chili. Tanpa ragu, Shin menjawab siap. Mendengar itu, kedua orang tua si Chili pun menerima hubungan mereka. Tak lama setelah itu, mereka kembali ke pegunungan untuk melanjutkan latihan. Di sana, mereka melihat Tony dan Thor sedang melemparkan bola api bertubi-tubi. Elise terkejut melihat pemandangan itu, namun Shin menjelaskan bahwa itu hanyalah pemanasan. Merlin menghampiri Elise dan Mei, menanyakan apakah mereka ingin ikut. Elise pun menolak, mengaku tidak memiliki bakat sihir sama sekali. Namun Mei justru tertarik untuk mencoba. Merlin memulai pelajarannya dengan latihan dasar pengendalian sihir, dan hasilnya Mei ternyata memiliki potensi besar. Merlin dan Melinda memujinya, membuat para gadis lain merasa iri. Lin, yang tidak mau kalah, memusatkan kekuatannya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun seperti biasa, ia mengeluarkan terlalu banyak sihir. Setelah keadaan tenang, Shin memutuskan untuk bereksperimen menciptakan jenis sihir baru. Para temannya langsung bersembunyi di balik penghalang sihir karena mereka tidak mempercayai eksperimen Shin. Saat Shin mengambil sebuah batu, mereka memperkuat penghalang mereka, namun ia menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa kali ini ia tidak sedang menciptakan sihir ofensif. Shin kemudian mengalirkan kekuatan sihir dalam jumlah besar ke batu tersebut. Beberapa detik kemudian, batu itu perlahan mulai terangkat dari tanah. Shin bersorak senang bahwa percobaannya berhasil. Semua orang pun melihatnya. Ketika mereka memintanya menjelaskan, Shin berkata bahwa sihir itu adalah sihir anti-gravitasi. Ternyata tak seorang pun mengerti istilah ilmiah yang ia gunakan. Tapi mereka setuju bahwa itu adalah penemuan luar biasa. Namun Shin mengatakan bahwa itu baru permulaan. Ia kemudian menerapkan sihir anti-gravitasi pada dirinya sendiri dan melayang di udara. Dengan tambahan sihir angin, ia mulai terbang sambil tertawa senang. Lalu semua orang hanya bisa melongo melihatnya. Setelah turun, Shin menjelaskan bahwa Oliver juga menggunakan sihir semacam ini. Ia mengembangkannya untuk menciptakan teknik penangkal. Malam harinya, Shin memberitahu kakek dan neneknya bahwa ia telah resmi bertunangan dengan si Chili. Mereka terkejut mendengarnya, dan Shin segera meminta maaf karena tidak sempat memberitahu sebelumnya. Si Chili mencoba membela Shin, tapi Melinda dan Merlin tidak mempermasalahkannya bahkan. Mereka mengaku sudah menduga hal itu akan terjadi. Namun sebelum pertunangan itu diumumkan secara resmi, Melinda ingin bertemu langsung dengan orang tua si Chili. Maka,
Mereka pun segera berkunjung ke kediaman keluarga Sicily. Di sana, Merlin dan Melinda menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Shin. Mereka merasa harus memberitahu hal ini karena khawatir salah satu alasan keluarga Sicily menerima pertunangan itu adalah karena mereka mengira Shin adalah cucu kandung mereka. Mendengar penjelasan itu, ayah Sicily menghela napas dan menatap mereka dengan kecewa. Ia berkata bahwa mereka berpikir terlalu rendah terhadap keluarganya. Ia menegaskan, alasan mereka menyetujui pertunangan itu bukan karena status keluarga Shin, tetapi karena mereka melihat betapa Shin selalu melindungi putrinya. Ucapan itu membuat Shin dan kedua kakek neneknya terharu. Mereka berterima kasih kepada orang tua Sicily atas penerimaan dan kepercayaannya. Setelah pertemuan itu, Shin mengucapkan terima kasih kepada Merlin dan Melinda karena telah membesarkannya. Keduanya pun meneteskan air mata haru. Beberapa hari kemudian, Shin mempersembahkan seragam baru untuk seluruh anggota kelompoknya. Pakaian itu dilengkapi dengan mantra pertahanan tingkat lanjut, fitur kamuflase, dan pengatur suhu otomatis. Semua orang menyadari bahwa seragam baru mereka bahkan melampaui standar artefak nasional. Shin lalu menambahkan bahwa ia tidak memberi sihir khusus pada sepatu mereka karena pengaturannya cukup rumit dan sulit digunakan. Hanya August yang menyadari alasannya bahwa Shin memberi mereka perlengkapan baru karena latihan hari ini akan sangat berbahaya. Sontak semua orang panik, dan Shin hanya tersenyum sambil berkata bahwa hari ini mereka akan mengadakan latihan pertempuran nyata dengan target seekor iblis kelas bencana. Tak ada seorang pun yang mau melakukannya. Namun Shin yakin bahwa kemampuan mereka sudah cukup, apalagi dengan seragam baru yang akan melindungi mereka dari cedera serius. Mei mengeluh karena ingin ikut berlatih, tetapi August melarangnya. Ia menegaskan bahwa latihannya berbahaya. Namun Mei memaksa, dan Shin mendapatkan ide. Ia membuat telepon primitif menggunakan gelas kertas dan benang dari sutra laba-laba iblis, lalu mengujinya dengan berbicara kepada Mei. Setelah itu, ia mengatakan bahwa Mei bisa terus berlatih sementara mereka semua pergi berlatih. Tiba-tiba, Melinda datang ke tempat Mei berada. Begitu melihat alat telepon buatan Shin, ia langsung marah. Ia pun menegur Shin karena menciptakan sesuatu yang tidak masuk akal. Shin pun menggantung telepon itu di atas patung dan melarikan diri bersama teman-temannya. Mereka pun memasuki hutan. Sicily menggunakan sihir pendeteksi untuk menemukan lokasi iblis kelas bencana. Ternyata target mereka adalah seekor singa iblis besar. Shin menjelaskan bahwa makhluk itu memang lambat, tapi memiliki kekuatan luar biasa. Sicily menyarankan agar mereka menggunakan serangan jarak jauh, dan Shin memujinya. Dan para anggota yang melihat hanya bisa iri. Shin kemudian kembali fokus pada tugas. Ia membagi tim. Julius, Yuri, Mark, Sicily dan Olivia akan bekerja sama. Namun August tampak khawatir karena kelimanya biasanya sebagai pendukung. Namun Shin tetap yakin mereka bisa. Begitu singa iblis itu menyadari kehadiran mereka, Shin memberi aba-aba untuk bersiap. Semuanya mengaktifkan sihir mereka, lalu menembakkan secara bersamaan ke arah iblis tersebut. Serangan dengan berbagai elemen menghantam dari segala sisi hingga ledakan besar mengguncang seluruh hutan. Saat asap mereda, Shin menyadari bahwa 5 orang untuk melawan satu iblis kelas bencana ternyata terlalu berlebihan. Shin tertawa kecil dan berkata bahwa kalau para penyihir pendukung saja bisa menghasilkan kehancuran seperti itu, maka para penyerang utama mungkin mampu mengalahkan iblis kelas bencana seorang diri. Mereka pun mencobanya. Setiap anggota mencari dan menaklukkan iblis kelas bencana. Tony bahkan berhasil menggunakan teknik pedang ultrasonik yang diajarkan oleh Shin, membuat semua orang kagum. Malam harinya, Shin bersiap untuk pesta pertunangannya. Sicily datang menjemputnya, dan mereka saling terpaku dalam tatapan yang dalam, hingga ibu Sicily datang dan menegur berkata agar segera turun karena para tamu sudah menunggu. Mereka disambut hangat oleh teman dan keluarga. Bahkan sang raja hadir sebagai untuk memberi ucapan selamat. Malam semakin larut. Shin dan Sicily keluar ke balkon. Di sana, Shin mengeluarkan cincin pertunangan dari sakunya dan berlutut di hadapan Sicily. Sicily mengulurkan tangan, dan Shin menyematkan cincin di jarinya. Setelah itu, mereka saling mendekat. Keesokan harinya, Shin mengajarkan seluruh anggotanya cara terbang. Ia menggunakan sihir antigravitasinya sementara mereka mengendalikan arah menggunakan sihir angin. Tak hanya itu, Shin juga menciptakan pengeras suara, yang ia sambungkan dengan telepon buatannya untuk memanggil kelompok lain agar bersiap. Kini, giliran gelombang kedua untuk mencoba terbang di udara. Sementara itu, di Kekaisaran Blesia, Catram dan pasukan iblisnya menghancurkan setiap kota dan desa. Ia menerima laporan keberhasilan itu dari 2 letnan kepercayaannya Zest dan Mia.
Miriam memikirkan bagaimana pasukan iblis yang dipimpin oleh Zez dulu menyerang kelompok pedagang, dan menyebabkan kelangkaan makanan dan melonjaknya harga. Dan para bangsawan tetap hidup mewah sementara rakyat jelata kelaparan. Oliver memanfaatkan rasa dendam itu, dan mengubah mereka menjadi iblis. Para iblis tersebut kemudian membantai kaum bangsawan dan menghancurkan kota dan membawa kekaisaran Blessia menuju kehancuran total. Mia sebenarnya tidak setuju dengan cara Oliver. Karena banyak rakyat biasa kehilangan nyawa dalam perang tersebut. Tak lama setelah itu, Oliver memanggil rapat seluruh iblis yang berada di bawah kendalinya. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah berhasil menghancurkan kekaisaran Blessia, dan para iblis pun bersorak. Namun, Oliver menyatakan bahwa tujuannya untuk menjatuhkan kekaisaran, dan kini ia tidak memiliki ambisi lain. Pernyataannya membuat para iblis marah. Mereka berteriak bahwa mereka akan melanjutkan penaklukan dan menguasai dunia. Oliver menjawab bahwa mereka boleh melakukan apapun yang mereka inginkan. Salah satu iblis berdiri dan berkata bahwa ia akan bergerak sendiri. Oliver pun mendukungnya dan siapapun yang memiliki cita-cita untuk ke jalannya masing-masing. Setelah mereka pergi, Miriam memandangnya dengan bingung. Ia lalu bertanya, mengapa Oliver begitu membenci kekaisaran Blessia, padahal ia mendengar bahwa Oliver dulu adalah seorang adipati kekaisaran. Oliver tersenyum pahit dan ia akan menceritakannya, bahwa 2 tahun lalu, ia masih seorang adipati, dan memiliki status tinggi, tetapi berbeda dengan bangsawan lain, ia sering berbaur dengan rakyat dan bahkan membantu mereka bertani. Berkat kebijakannya, wilayah Oliver menjadi makmur. Istrinya sedang mengandung anak pertama mereka, dan seluruh rakyat hidup sejahtera. Namun, ternyata banyak bangsawan lain yang membencinya terutama seseorang yang kelak menjadi kaisar Blessia. Para bangsawan iri melihat kekayaan dan pengaruh Oliver yang terus meningkat. Maka, calon kaisar itu mengusulkan sebuah rencana licik. Ia meminta para bangsawan lain untuk memanggil Oliver ke ibu kota dan menahan waktunya. Sementara itu, mereka akan menjalankan rencana untuk menghancurkannya. Beberapa hari kemudian, Oliver menerima surat dari para bangsawan yang berisi undangan untuk membahas kebijakan baru yang terinspirasi seperti ia. Oliver pun merasa gembira dan langsung berangkat ke ibu kota. Sang istri sempat khawatir, karena ia tahu banyak bangsawan yang iri padanya. Namun Oliver yang dikenal sebagai penyihir terkuat di kekaisaran meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa hari, orang-orang di wilayahnya mulai menghilang secara misterius. Para bangsawan lalu menyebarkan rumor bahwa Oliver yang menculik rakyatnya dan menjual mereka sebagai budak. Semakin lama, rakyat percaya kebohongan itu. Bahkan, para bangsawan menyusun penculikan palsu, dan polisi kekaisaran yang mereka kirim menunjukkan beberapa gadis yang katanya ditemukan di gerobak milik Oliver. Amarah rakyat pun meledak. Mereka menyerang kediaman Oliver dan membakarnya, sementara istrinya yang sedang hamil masih dalam rumah. Ketika Oliver kembali ke wilayahnya dan melihat rumahnya terbakar, ia benar-benar hancur. Ia menemukan jasad istrinya di antara puing-puing dan dengan air mata bercucuran, ia bertanya pada rakyatnya mengapa mereka melakukan hal sekejam itu. Namun, rakyat menjawab bahwa Oliver telah menculik dan penjual budak, sambil mengatakan bahwa polisi kekaisaran telah menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Disitulah Oliver menyadari bahwa para bangsawan telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Hatinya dipenuhi amarah dan kesedihan. Ia mengutuk rakyat, serta kekaisaran yang membiarkan adanya orang licik. Kemarahan dan keputusasaan itu menelan dirinya. Energi gelap mulai menyelimuti tubuhnya, dan ia bersumpah untuk menghancurkan rakyat dan kekaisaran yang telah mengkhianatinya. Pada saat itu juga, Oliver berubah menjadi iblis. Dan kekuatan gelap yang dilepaskannya cukup besar untuk melenyapkan seluruh kotanya dalam sekejap. Oliver pun tertawa dan bersumpah akan menghancurkan kekaisaran Blessia, mulai dari kaisar hingga rakyat jelatanya. Setelah mendengarnya, Zez berpikir bahwa tuannya telah mencapai tujuan untuk menghancurkan kekaisaran, ia kini membutuhkan tujuan baru. Itulah sebabnya Zez memerintahkan asistennya untuk menyerang sebuah kerajaan kecil di dekat Ershide. Ia tahu serangan itu akan memaksa Shin muncul dan melawan mereka. Sementara itu, di ibu kota Ershide, upacara penobatan Pangeran August sedang berlangsung. Tiba-tiba, seorang utusan datang membawa kabar bahwa sejumlah iblis terlihat di perbatasan mereka. Masyarakat langsung panik tetapi August menenangkan mereka. Ia berkata bahwa mereka memiliki satuan khusus yang sepenuhnya mampu menumpas para iblis. August kemudian memanggil Shin untuk naik ke panggung bersamanya dan memperkenalkannya sebagai pahlawan baru dan berkat Shin, kekuatan mereka kini semakin besar. Setelah itu, August melepas jubahnya dan memperlihatkan seragam tempur yang dikenakan.
Ia lalu meminta Shin berbicara kepada rakyat dan menampilkan pertunjukan yang bisa menenangkan hati mereka. Ia pun dengan spontan menyebut kelompok mereka sebagai Ultimate Magician. Dengan itu, Shin mengaktifkan sihir pelayang pada seluruh kelompok, dan mereka pun terbang menuju perbatasan untuk menghadapi para iblis. Sementara itu, di kerajaan kecil yang menjadi sasaran, komandan kesatria dan para prajuritnya menyadari bahwa sekawanan iblis sedang menuju ke arah mereka. Ia memahami bahwa negeri mereka dalam bahaya besar, karena pasukan mereka tidak cukup. Bahkan jika mereka mengirim permintaan bantuan ke kerajaan Ershide, bala bantuan baru akan tiba paling cepat dalam waktu seminggu. Ia memanggil seluruh penyihir yang ada dan memerintahkan mereka untuk membuat penghalang sihir guna melindungi dinding kastil dari serangan iblis. Berkat perlengkapan yang mereka miliki, mereka berhasil menahan gelombang serangan pertama. Sementara itu, Shin dan kelompoknya masih dalam perjalanan terbang menuju kerajaan tersebut. Ia merasa malu dengan nama kelompok penyihirnya. Lalu August menggoda Shin karena hal itu, namun Lin justru dengan tulus mengatakan bahwa nama itu terdengar keren. Maria terbang mendekat dan gugup karena harus bertarung melawan iblis. Shin pun menenangkannya. Ia kemudian meminta si Chili untuk berada di belakang dan merawat para korban luka, sementara anggota lainnya diperintahkan untuk membentuk pasangan dan menaklukkan iblis. Tak lama, kerajaan itu mulai tampak di kejauhan. Dari atas, mereka bisa melihat bahwa kota tersebut sudah diserbu oleh para iblis. Serangan sihir menghantam kota, sementara warga sipil berlarian menyelamatkan diri. Saat sepasang iblis hampir membunuh seorang ibu dan anak perempuannya, Shin muncul dari langit dan menendang wajah salah satu iblis itu. Rekan iblis itu marah besar dan mengejek Shin karena berani menantang mereka. Ia mengeluarkan senjatanya dan mulai memancarkan energi sihir. Namun, ekspresinya langsung berubah ketakutan ketika melihat Shin mengisi meriam api biru miliknya. Dengan satu tembakan saja, Shin melenyapkannya. Sementara itu, Thor sudah menaklukkan iblis yang satu lagi. Setelah itu, mereka membantu sang ibu dan anak menuju pusat evakuasi. Shin menatap sekelilingnya melihat kehancuran dan kematian di mana-mana. Namun ia melihat August dan Maria berdiri di atas menara tinggi. Dari sana, August berbicara lantang kepada rakyat kerajaan itu, memperkenalkan diri mereka sebagai pasukan bantuan dari kerajaan Ershide yang datang untuk melindungi mereka dari para iblis. Rakyat di kota Chiron bersorak gembira mendengar kabar itu, tetapi para iblis justru marah. Kelompok Shin segera membagi diri menjadi beberapa pasangan dan menyebar ke seluruh kota. Shin memerintahkan si Chili untuk menuju pusat evakuasi dan menyembuhkan para korban luka. Si Chili pun mengangguk. Ternyata asisten Zest sedang bersembunyi di dekat sana. Ia ingin menguji kemampuan Shin secara langsung. Sementara itu, Alice dan Lin bekerja sama mencari target pertama menggunakan mantra pencarian. Mereka menemukan seekor iblis yang baru saja membantai sekelompok satria. Iblis itu mengejek mereka, mengatakan tubuh mereka seperti papan selancar, lalu menertawakannya. Ucapan itu membuat Alice marah besar. Ia maju ke depan dan segera mengaktifkan sihir api miliknya. Namun, Lin dengan cepat menembakkan mantra air untuk memadamkan api Alice dan memperingatkannya agar tidak terbawa emosi. Alice pun sadar dan menarik napas panjang. Lin hanya tersenyum dan berkata, bahwa iblis itu sudah mati. Ternyata, saat Alice kehilangan fokus, Lin telah menembakkan serangan air bertekanan tinggi yang langsung menghabisi iblis itu dalam sekejap. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan seorang satria yang sedang disiksa oleh iblis lain. Iblis itu menyiksa korbannya. Lalu Lin dan Alice tiba tepat waktu dan memblokir serangan tersebut dengan penghalang sihir. Iblis itu kembali mengejek Alice. Mendengar hinaan itu, Alice kehilangan kesabaran dan melancarkan serangan api dahsyat yang membakar iblis tersebut. Setelahnya, mereka membantu satria itu, ia mengatakan agar berjalan sendiri menuju pusat penyelamatan. Lin dan Alice pun memutuskan untuk berlomba menaklukkan lebih banyak iblis. Di lokasi lain, Julius menghadang seorang iblis yang mencoba menyerang Thor dalam jarak dekat. Ketika iblis kedua menembakkan serangan sihir, Thor dengan cepat memunculkan penghalang dan memantulkan serangan itu. Secara bersamaan, ia membalas dengan bilah angin yang menebas tubuh iblis hingga terluka parah. Thor bertanya apakah mereka diberi perintah Oliver, tetapi iblis tak menjawab dan menyerang. Thor menembakkan serangan beruntun berupa bilah-bilah angin hingga iblis itu tak berdaya. Ketika ditanya mengapa mereka ingin menghancurkan negeri ini, sang iblis menjawab bahwa itu adalah naluri dasar mereka sebagai iblis. Ia berteriak saat masih manusia, mereka dipenuhi kebencian terhadap para bangsawan dan penindasan yang mereka alami. Saat berubah menjadi iblis, perasaan itu meledak. Tak lama mereka tewas di tangan Thor dan Julius. Di tempat lain, dua iblis telah memojokkan beberapa ksatria ke dinding kastil.
Namun sebuah lingkaran sihir muncul di bawah salah satu iblis, dan langsung membeku. Iblis yang satu lagi menoleh dan melihat Yuri berdiri di atap bangunan. Ia hendak menyerang, tetapi Tony muncul dengan cepat menggunakan pedang ultrasonik dan menebas kedua iblis itu dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, sekelompok iblis lain menemukan lokasi pusat penyelamatan dan memutuskan untuk menyerangnya. Di sana, Mark sedang berjaga lalu dengan gugup, menggenggam pedang di tangannya. Salah satu iblis berlari ke arahnya, tetapi sebuah balok beton besar jatuh dan menghancurkannya. Olivia berdiri di belakang Mark dan berseru bahwa ia akan melindunginya. Iblis kedua menyerang tetapi Mark segera melancarkan sihir api yang membakar iblis itu hingga hangus. Iblis pertama yang tertimpa beton sempat bangkit tetapi Mark dan Olivia menyerang bersama dan mengalahkannya seketika. Di dalam pusat penyelamatan, si Chili terus berjuang keras menyembuhkan korban luka yang semakin banyak. Sementara itu, Shin sendiri sedang melibas para iblis tanpa kesulitan, dan menggunakan berbagai jenis mantra untuk memusnahkan semuanya sekaligus. Dari kejauhan, asisten Zest yang mengintai pertempuran itu mulai berkeringat dingin. Ia akhirnya sadar bahwa kekuatan Shin jauh melampaui semua perkiraannya. Asisten Zest awalnya datang untuk mencari kelemahan Shin, namun kekuatan Shin bukan manusia biasa. Ia adalah monster tanpa titik lemah. Di sisi lain kota, August dan Maria telah menyingkirkan semua iblis di sekitar mereka. Lalu para iblis muncul untuk menghadapi mereka. Makhluk itu mengira August adalah kepala dari kelompok penyihir tersebut. Ia berencana membunuh sang pangeran agar moral musuh runtuh. August hanya tertawa mendengarnya. Lalu dengan tenang mengatakan bahwa ia bukan pemimpinnya. Meski begitu, ia sepakat dengan logika iblis yaitu menjatuhkan pemimpin lawan memang bisa melemahkan semangat mereka. Karena itu, August memutuskan untuk melakukan hal yang sama. Ia menantang iblis itu untuk menyerang lebih dulu. Namun sebelum iblis sempat bergerak, Maria meluncurkan serangan kejutan dari samping. Sayangnya, iblis itu menggunakan dua manusia sebagai perisai hidup dan menahan serangan api tersebut. Setelah itu, ia melemparkan kedua manusia itu ke arah mereka. Saat Maria berusaha menghindar, iblis itu melesat dan menghantamnya dengan pukulan keras. Untungnya, armor sihir khusus yang dipakainya tidak berampak serangan itu. Lalu iblis itu mencengkeram lengannya dan melemparkannya ke dinding batu. Tubuh Maria membentur keras, tetapi ia masih mampu berdiri. Ia segera menyalurkan energi sihir ke seragamnya, dan luka-luka di tubuhnya mulai menutup dengan cepat. Melihat hal itu, iblis menyadari bahwa bagian tubuh yang tidak tertutup oleh seragam tersebut masih merupakan titik lemah. Namun Maria menatapnya tajam. Ia pun menembakkan bola api besar ke arah iblis, menimbulkan ledakan hebat. Lalu menyerangnya secara beruntun. Tapi saat asap mulai menipis, sosok iblis itu masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Ia mengangkat perisai kecil di tangannya dan berkata kalau alat pertahanan ini milik penyihir kerajaan yang sudah hancur. Dan tidak akan bisa menembusnya. August dan Maria menyadari bahwa alat itu memiliki kekuatan pelindung luar biasa. Namun mereka tidak menyerah. Keduanya saling berpandangan singkat, kemudian bergerak ke arah berlawanan untuk mengepung iblis tersebut. August menembakkan sihir petir dari sisi kanan, namun sang iblis memblokirnya menggunakan alat pertahanan itu. Di saat yang sama, Maria menyerang dari sisi kiri dengan bola api beruntun. Pertarungan berlangsung sengit iblis itu terus menahan serangan mereka tanpa henti, tetapi iblis itu mulai takut. Tiba-tiba, fokusnya hilang. Penghalang di sekeliling tubuhnya bergetar, lalu pecah kemudian bola api Maria menghantamnya telak dan membuatnya terlempar jauh. Saat iblis itu berusaha bangkit, August mengangkat tangannya dan melepaskan mantra petir murni yang menembus dadanya. Tubuh sang iblis kaku, lalu roboh dan hancur menjadi debu. August dan Maria lalu melanjutkan misi mereka. Dari kejauhan, asisten Zest yang masih mengintai. Ia menyadari bahwa bukan hanya Shin, tapi seluruh kelompoknya memiliki kekuatan yang melampaui batas manusia. Ia bingung bagaimana mereka bisa dikalahkan. Bahkan Zest dan Muria, yang bersembunyi di luar benteng, menyadari hal yang sama. Mereka tahu, usahanya akan sia-sia. Namun mundur pun bukan hal yang mudah. Maka, Muria mengambil keputusan. Ia akan mengalihkan perhatian para penyihir agar para iblis lainnya bisa melarikan diri. Dengan sihir tingkat tinggi, ia melelehkan pintu baja besar yang melindungi kota, lalu menembakkan ledakan demi ledakan di berbagai titik. Pasukan ksatria berusaha menahannya, tapi Muria terlalu kuat. Ia dengan mudah menumbangkan mereka satu persatu dan bahkan hampir menghancurkan komandan ksatria ketika dua sosok muncul menghadangnya. Keduanya segera menciptakan penghalang sihir untuk menahan serangan Muria. Lin berteriak pada sang komandan agar segera mundur,
karena kehadirannya hanya akan menghambat mereka. Muria menghentikan serangannya sejenak dan menatap dua gadis itu dengan penasaran. Dengan penuh semangat dan sedikit gaya Alice dan Lin berpose bersamaan dan berseru lantang, "Kami adalah Ultimate Magicians." Tapi Muria tidak terkesan. Lin langsung melepaskan serangan kilat yang mengarah tepat ke Muria, namun wanita iblis itu menghindar dengan mudah, meninggalkan jejak cahaya di udara. Alice kemudian melancarkan serangan api, tetapi Muria dengan gesit menghindar dan menyerang balik dari belakang. Alice pun lolos tanpa luka serius dan segera menyembuhkan diri menggunakan seragam sihirnya. Melihat hal itu, Muria terkejut mengetahui kemampuan penyembuhan seragam tersebut. Namun Alice tidak kembali menyerang dengan sihir api. Muria menangkis serangan itu dan membalas dengan cepat. Saat Alice mencoba bertahan, Muria meluncur di bawah kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Lin berusaha membantu dengan menyerang Muria, tetapi Muria justru menarik Alice dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara itu, asisten Zes menerima pesan bahwa sang bos telah tiba di lokasi. Ia segera memerintahkan semua iblis untuk mundur, tetapi mereka menolak. Tiba-tiba, Shin muncul dan membakar salah satu iblis dengan api birunya. Pemandangan itu menimbulkan iblis ketakutan memaksa mereka kabur. Namun Shin terus menyerang mereka. Ketika mereka melompat ke atap bangunan, ia menggunakan sihir terbang untuk mengejar, lalu melancarkan serangan presisi yang menghancurkan mereka satu persatu. Ia mengayunkan serangan energi dahsyat yang menyapu iblis di dekat tembok kota, namun segera menghentikannya begitu menyadari bahwa serangannya hampir mengenai para ksatria yang bertugas. Saat itu juga, Shin melihat ledakan besar terjadi di tempat Muria melawan Lin. Berbekal Alice yang dijadikan sandera, Muria dengan mudah mengalahkan Lin. Tak lama, Yuri dan Tony tiba di lokasi dan memutuskan untuk membantu Lin. Yuri menyerang Muria dari belakang, tetapi Muria melemparkan Alice ke arah serangan tersebut. Alice sempat melindungi dirinya dengan penghalang sihir, namun tetap terpental dan menabrak Yuri. Keduanya jatuh dan tak sadarkan diri. Tony berusaha menutupi posisi mereka dengan bilah ultrasoniknya. Ia mengayunkan pedangnya saat Muria menerjang, tetapi serangannya meleset. Muria dengan cepat melucuti senjatanya dan menghancurkan penghalang, lalu menghantam Tony dengan serangan jarak dekat yang menghancurkan dinding di belakangnya. Seketika, sambaran petir datang ke arah Muria, namun ia menghindar dan menjebak Lin di antara batu besar. Alice yang sudah sadar kembali melancarkan sihirnya ke arah Muria, tapi Muria mengubah target serangan ke Tony. Alice pun terpaksa berlari melindunginya dan membentuk penghalang, namun sebuah batu raksasa menghantam perutnya dan membuatnya pingsan. Kini hanya Yuri yang tersisa. Ia gemetar ketakutan saat Muria perlahan mendekatinya. Namun, sebelum Muria sempat menyerang, Shin pun tiba. Muria terdiam. Sementara Shin melepaskan Lin dari jebakan batu lalu menyembuhkannya. Melihat temannya yang terluka, amarah Shin pun memuncak. Ia meminta Yuri untuk merawat yang lain. Muria, yang penasaran dengan kekuatan Shin, langsung menyerangnya. Shin menangkis serangannya dengan pedang ultrasonik, tetapi Muria dengan cepat mengurungnya di dalam penjara batu. Shin menebas keluar dari jebakan itu dan melihat Muria menyerbu ke arahnya. Ia menahan serangan itu dengan penghalang sihir, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang area sekitar. Kini giliran Shin namun Muria nyaris tak mampu menghindar dari tebasan ultrasoniknya. Saat itu, August dan anggota lainnya membantu. Menyadari situasinya semakin buruk, Muria mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, ia sempat meraih wajah Maria dan membantingnya ke tanah. Shin segera mengejarnya menggunakan sepatu terbang, namun jalannya terhalang oleh dinding es yang dibuat oleh asisten Zes. Asisten itu memerintahkan Muria menyerang para penyihir sekarang, karena sudah terkepung. Muria pun terbang tinggi ke langit sambil mengumpulkan kekuatan sihir yang besar. Melihat itu, Shin sadar bahwa jika serangan tersebut dilepaskan, semua temannya akan tewas. Ia berteriak meminta August melindungi yang lain. Begitu Muria melepaskan serangan destruktifnya, semua orang berusaha sekuat tenaga bertahan. Shin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membentuk penghalang raksasa yang menahan ledakan itu dan mengarahkannya ke udara. Setelah asap mereda, para iblis telah menghilang. Beruntung, semua temannya selamat. Mereka kemudian berkumpul kembali dan menyimpulkan bahwa Muria pastilah iblis tingkat tinggi karena kekuatannya yang luar biasa. August masih kebingungan memikirkan motif di balik serangan ini. Ia bertanya apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Oliver. Shin pun bersyukur karena tidak terlibat langsung dalam pertempuran itu. Jika ia ikut turun tangan sejak awal, situasinya mungkin akan jauh lebih buruk. August kemudian memerintahkan semua orang untuk mengevakuasi warga dan mencari para iblis yang masih bersembunyi. Namun,
Ia juga memperingatkan agar mereka tetap berhati-hati. Shin dan August lalu menuju pusat evakuasi dan mendapati kondisi di sana sangat parah. Sicily, Mark dan Olivia juga sibuk menyembuhkan para korban luka. Mereka melaporkan bahwa jumlah korban terlalu banyak, dan Sicily sedang berfokus menyembuhkan yang paling parah di dalam ruangan. August segera memutuskan untuk memanggil semua anggota tim agar membantu proses penyembuhan, lalu meminta Shin untuk membantunya. Di dalam ruangan, Sicily sudah hampir kehabisan kekuatan sihir, namun tetap berjuang menyelamatkan setiap nyawa yang bisa ia selamatkan. Tak lama, sihirnya benar-benar habis dan proses penyembuhan salah satu pasien terhenti. Dengan air mata berlinang, Sicily menangis, merasa putus asa karena luka pasien itu terlalu berat untuk disembuhkan. Lalu ia mulai melepaskan seragamnya, mengatakan bahwa pakaian itu memiliki sihir penyembuhan otomatis. Jika ia memakaikannya pada pasien, mungkin masih ada harapan. Namun, Shin tiba tepat waktu dan segera menutupi tubuhnya dengan mantel. Ia menenangkannya, berkata bahwa luka pasien itu terlalu parah untuk disembuhkan hanya dengan seragam atau kekuatannya. Shin kemudian menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk menyembuhkan pria itu, dan ia terkesan karena Sicily mampu mempertahankan hidup pasien selama ini meski lukanya sangat parah. Dengan hati-hati, Shin menyembuhkan badannya hingga pria itu keluar dari kritisnya. Ketika istri pasien itu mengucapkan terima kasih, Sicily ia merasa tak enak lalu berjalan keluar dan menarik seragam Shin untuk menangis. Ia berkata bahwa Shin luar biasa, dan ia merasa dirinya tidak berguna dan hanya bisa bergantung padanya. Namun Shin menenangkannya. Ia berkata bahwa berkat Sicily, pria itu masih hidup, dan bukan hanya satu orang. Ia menunjuk para pasien lain yang juga diselamatkan oleh Sicily, dan mereka semua mengucapkan terima kasih. Setelah itu, tim Ultimate Magicians dipanggil untuk bertemu Raja Swede, yang mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kerajaannya. August lalu mengungkapkan bahwa ada hal yang mengganjal dari insiden ini dan ia tidak mengerti mengapa Oliver menyerang kerajaan kecil setelah menghancurkan kekaisaran besar sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa Shin pernah bertarung melawan Oliver dan berhasil mengusirnya. August lalu mengusulkan untuk membentuk aliansi dengan kerajaan Swede. Sang raja menyetujui dan berjanji akan membantu Ershide di masa depan. Setelah pertemuan itu, kelompok Shin berkumpul kembali dan menyadari bahwa mereka harus selalu siap menghadapi serangan iblis berikutnya. August pun sependapat, dan mereka bersumpah untuk melindungi dunia bersama. Tak lama mereka kembali ke ibu kota Ershide melalui gerbang sihir. Di sana, para ksatria dan penyihir sudah menunggu kedatangan mereka. Pesta perayaan pun digelar untuk tim Shin yang berhasil mengusir para iblis. Shin hanya bisa menghela napas, merasa merinding setiap kali mendengar nama kelompoknya. Kemudian, para pejabat kerajaan dan teman lain datang untuk memberi ucapan. August lalu melapor kepada ayahnya mengenai hasil pertemuan dengan Raja Swede, termasuk pembentukan aliansi tersebut. Ia meminta izin untuk menghubungi negara lain agar turut bergabung dalam aliansi. Sang raja menyetujuinya dan menugaskannya sebagai duta resmi. Sementara itu, kakek dan nenek Shin memberikan izin kepadanya untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Mei dan Elise juga ingin ikut, meski August menolak. Namun akhirnya, ayahnya memberikan izin. Keesokan harinya, para tim Shin berangkat dalam sebuah misi besar untuk menyelamatkan dunia dari ancaman para iblis.